Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya di hari Sabtu ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di program Kesehatan Islami edisi Sabtu 19 Safar 1446 Hijriah yang juga bertepatan di tanggal 24 Agustus 2024 Masehi. Narasumber kita pada program Kesehatan Islami di hari ini yaitu Pak Alfian dengan tema pengobatan dengan jamu. RM Alfian BR MSTR KES STMSI, ya begitulah pokoknya panjang banget gelarnya. Masya Allah. Lahir di Palembang pada tanggal 7 November tahun 80. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan D4 fisioterapi di Universitas Binawan, Magister Herbal Medik di UI Jakarta, dan saat ini tercatat sebagai mahasiswa program studi tradisional Chinese Medicine atau TCM di Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine. Pemilik klinik terapi Rumah Sehat Alfian ini tercatat sebagai dosen tetap STIKes Dr. Sismadi, kemudian dosen terbang STAB Nalanda dan narasumber tetap program Kesehatan Islami di radio tercinta kita, Radio Silaturahim 729 AM. Selain aktif di organisasi sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi Batra Ramuan Indonesia, juga banyak menyusun buku seperti buku modul pembekalan anggota ASPETRI, buku modul pembelajaran LSK Batra Ramuan Indonesia, buku modul pengembangan jamu 2 STAB Nalanda, buku ilmu dasar pembuatan jamu, dan buku materi pembelajaran uji kompetensi KKNI level 4 pengobat tradisional ramuan. Itu dia sedikit CV yang saya bacakan sekilas tentang Pak Alfian. Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Suaraku belum muncul. Halo. Halo Pak Alfian. Iya, halo. Pak Alfian. Halo. Suaranya. Halo. Hah? Halo. Ada. Baik, silakan Pak Alfian. Iya. Monggo silakan. Suaranya ada. Baik, terima kasih Mas Agus. Jadi sekilas tentang profil ya, karena kemarin saya bikin PPT ada profilnya. Baik, saya hari ini akan menyampaikan tentang pengenalan jamu 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat bertemu kembali di Radio Rasil di Sabtu ke-4 ya, karena kemarin di Rasil ada acara ya, jadi tidak ada siaran ya. Nah, ini saya akan membahas tentang pengenalan jamu ya, jamu ya, memang passion saya di jamu ya, jamu karena saya sekolah di S2 Herbal Medik UI, terus juga saya di Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia, dan kebetulan saat ini diamanahkan menjadi ketua Lembaga Sertifikat Kompetensi Batra Ramuan Indonesia. Jadi LSK Batra ini hanya ada satu se-Indonesia ya. Jadi kebetulan saya diamanahkan untuk menjadi ketuanya ya. Nah, apa aja yang akan diujikan di LSK ya?
Salah satunya ya tentang jamu, ya. Jamu ini dari bagaimana kita mengenal simplisianya, ya. Terus dari kita bagaimana meraciknya, ya, sampai kita mengobati pasien, ya. Jadi kemarin teman-teman ya malah ada yang legend ya yang datang ya kemarin, pada sesepuh yang hadir ya, ada 4 dokter, ada profesor ya, terus ada anaknya Prof. Hembing ya, siapa yang nggak kenal dengan Prof. Hembing ya, anaknya cucunya ikut uji kompetensi ya kemarin, bisa dilihat di YouTube saya ya. Terus ada dokter yang ikut juga uji kompetensi Batra Ramuan ya, level 4 KKNI. Terus ada lagi pengobat senior lainnya ya. Kemarin acara luar biasa ya, 22 peserta alhamdulillah lulus semua ya, karena mereka sudah menjadi pengobat lama dan senior ya, ternyata sudah 34 tahun ya, jadi pengobat, saya baru 14 tahun ya. Luar biasa ya, salut saya kemarin ya. Nah, disinilah kita kembangkan dengan jamu ya. Terus kemarin juga kita launching websitenya LSK sama Juknis TUK. Nah, teman-teman juga nanti bisa di sana melihat ya, nanti website saya akan saya berikan tentang pengenalan untuk next berikutnya. Kalau sementara LSK itu kita gunakan untuk kegiatan LSK ya. Oke, nah kita mulai ya. Apa yang dikatakan obat tradisional ya? Obat tradisional itu bahan atau ramuan yang terdiri dari tanaman atau hewan atau mineral ya. Kalau hewan itu misalnya albumin ya, albumin itu dari ikan gabus ya, atau lagi gamak dari teripang ya. Kalau tanaman sudah banyak ya. Ya, tanaman apa aja ya, misalnya jahe, kunyit, cengkeh ya, serai. Nah, itu semua masuk semua di tanaman ya. Kalau mineral itu apa ya, misalnya tawas ya, terus apa lagi, tanah lempung ya. Nah, itu dari mineral ya. Nah, secara turun-temurun digunakan ya, biasanya 3 generasi ya, sesuai norma yang berlaku di masyarakat BPOM 2019 ya. Kalau WHO bagaimana mendefinisikannya? Sebagai bahan baku atau sediaan yang berasal dari tanaman yang memiliki efek terapeutik ya, efek manfaat pengobatan kesehatan manusia ya, berupa bahan mentah atau bahan yang mengalami proses lebih lanjut yang berasal dari satu jenis atau lebih ya, atau juga hewan dan mineral ya. Nah, ini ada logo jamu, ada logo OHT, ada logo Fitofarmaka. Nah, jamu ini bagaimana ya? Jamu ini yang sering kita minum ya, beras kencur, kunyit asam ya, itu sering kita minum. Nah, ini jamu ya. Jamu ini bahan ramuan yang bersumber pengetahuan tradisional atau warisan budaya ya. Intinya 3 generasi turun-temurun ya, nenek moyang kita dulu ya. Bahan asal bahannya jelas ya, simplisianya jelas ya, tapi dia turun-temurun ya, standarisasinya turun-temurun ya, bukti empiris ya, belum mengalami uji-uji ya. Jadi herbal ini turun-temurun 3 generasi, asal bahan simplisianya jelas ya. Jamu banyak ya, ada buyung upi ya, susu perut ya, ini contoh-contoh jamu ya. Nah, ini cara pembuatannya. Nah, bisa dengan teknologi, bisa dengan rumahan ya, home industry ya. Misalnya kita bikin kunyit asam ya, kunyitnya kita rebus ya, asamnya setelah selesai baru kita masukkan ya, karena biar nggak asam banget ya. Nah, terus kita pilihkan ya. Nah, kalau dengan teknologi ya, kita bahan baku kita masukkan, proses fabrikasi, baru jadi jamu. Jamu itu bisa berupa cairan ya, bisa berupa kapsul ya, ekstraksi ya,
bisa berupa simplicia ya, bisa berupa seperti jamu gendong yang dibuat home industry ya. Nah, ada lagi OHT, obat herbal terstandar. Jadi OHT ini sama, turun-temurun 3 generasi, tetapi melalui uji praklinik. Uji praklinik itu uji ke hewan atau ke sel lain. Jadi ada in vivo, ada in vitro, ya. Jadi ujinya itu ada in vivo, ada in vitro. Ya, in vitro itu sel lain, in vivo itu ke hewan uji, ya, yang setelah distandarisasi, ya. Nah, seperti apa yang sekarang ada, OHT itu angin, ya, OB herbal, ya, tolak angin, ya, sudah ada yang beredar di masyarakat. Nah, ini gambarannya, ya. Jadi bahan baku tadi 3 generasi yang sudah digunakan secara empiris, dilakukan ekstraksi, terus dilakukan uji praklinik, ya. Nah, uji praklinik ini bisa kita melalui sediaan, misalnya sediaan cair, sediaan kering, ya, sediaan gel, ya. Nah, kalau saya dulu melakukannya sediaan gel, kita ujikan ke tikus, ya, untuk pengobatan luka, ya. Nah, sudah dia ekstraksi, uji, ya, dia masuk ke pabrikasi, ya. Terus menjadilah herbal terstandar, ya. Herbal terstandar menjadi seperti ini, ya. Ada lagi fitofarmaka, ya. Fitofarmaka itu sama 3 generasi juga, ya, turun temurun. Nah, tapi dia melalui uji klinik, ya, uji klinik, ya. Ini ada telepon masuk, ya. Nah, jadi dia melalui turun-temurun 3 generasi, ya, terus uji praklinik dan uji klinik, ya, jadi lebih lengkap, ya, uji klinik, praklinik, ya. Nah, ada obat apa, Stimuno, ya, terus ada Tensigat, ya, Sigra, ya, Albumin, ya, yang sekarang sudah ada beredar, ya. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, sama, asal simplisiannya jelas, ya, terus 3 generasi, ya, diekstraksi melalui uji praklinik dan klinis, ya. Klinis ini ke manusia, ya, kalau praklinik ini ke selan atau hewan uji, ya, kalau uji klinis itu ke manusia. Baru difabrikasi menjadilah sediaan jadi, ya. Bisa dia berupa topikal, bisa dia berupa tablet salut, bisa dia berupa kapsul, ya, bisa berupa tablet dan macam-macam, ya. Tapi ujinya uji klinis, ya. Nah, obat tradisional ini ada sediaannya, ya. Tradisional tuh seperti pipisan, ya, zaman dulu kita suka ngegerus ibu-ibu, ya, zaman dulu, ya. Terus bikin infus atau dekok, ya, direbus selama 15 menit, ya, atau 30 menit, ya. Ada lagi teh, ya, yang kita buat, ya. Terus juga ada serbuk, ya. Ada juga kapsul, ya. Ada juga sirup yang digunakan ditambahkan gula, ya. Ada yang diseduh, ya, bunga misalnya diseduh, ya. Terus ada pil, ya. Pil ini biasanya dipres, ya. Terus ada parem, ya, ada pilis parem, ya, lulur, ya. Kalau misalnya untuk membersihkan kulit, ya, biasanya kita lulur, ya, biar wangi, biar bersih, ya. Nah, sebenarnya obat-obat tradisional tadi, ya, itu adalah obat medis zaman sekarang, ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena awal muasal dari obat medis itu adalah obat herbal awalnya, ya, tanaman, ya, seperti pil kina, ya, kina untuk malaria, pincona, ya. Nah, itu awal mulanya adalah kulit kina, ya, kulit kina. Nah, kulit kina itu dia bisa diproses adalah 8 tahun. Nah, karena terlalu lama dibuatlah sintesisnya menjadi isolat murni, ya, menjadilah kimia, ya. Ada lagi namanya aspirin, ya, dari tanaman asam salisilat atau willow, ya. Itu tanaman di rawa-rawa, ya. Nah, itu akhirnya dibikinlah sintesisnya untuk
aspirin ya itu. Nah, jadi tujuan pengembangan obat tradisional adalah untuk diterimanya obat tradisional di sistem pelayanan kesehatan. Terus berkembangnya ilmu obat tradisional di industri, berkembangnya agroindustri tanaman obat. Nah, sekarang obat herbal ini sudah banyak ya beredar ya. Apalagi sekarang undang-undang yang baru yang 17/2023 itu jamu pengobat tradisional dan interkontinental itu udah masuk di undang-undang ya. Dan sekarang sebenarnya sudah ada pelayanan kesehatan tradisional di puskesmas ya, di rumah sakit ya. Sebenarnya itu udah lama, cuman SDM-nya yang belum ada. Nah, nanti jika berkembang LSK ini ya diterima ya, kalau di LSK sekarang sudah di bawah Kemendikbud ya, dan kita mitranya Kemenkes dari Aspetri ya. Jadi mitra Kemenkes dan Kemendikbud. Nah, nanti kalau misalnya ini naik level lagi ya, bisa kita ke Nakes ya, harusnya bisa ke Nakes karena teman-teman pengobat tradisionalnya ternyata luar biasa ya, seperti Prof. Hembing tadi ya, almarhum ya, anaknya ikut. Nah, itu kan legend ya, maksudnya sudah tahu turun-temurun ya. Nah, itu bisa kita naikkan grade mereka karena mereka sudah praktek lama ya. Nah, bisa ke pelayanan kesehatan tradisional ya, tinggal lisensinya dari pemerintah. Nah, saya juga bikin buku uji kompetensi itu 630 halaman, dan itu buku lengkap sekali ya, lengkap sekali itu buku dari dasar etika ya, etika sebagai pengobat, etika profesi ya, keselamatan pasien ya, keselamatan klien ya, terus SOP ya, SOP pengobat tradisional ramuan ya, ada SOP-nya saya bikin. Terus teori-teorinya ya, dari teori pengembangan jamu 1 ya, jamu 2, farmakologi, mekanisme kerja tanaman obat ya, anatomi, fisiologi, itu 11 sistem organ ya. Jadi saya bahas juga anatomi, fisiologi. Karena kalau kita sudah pengobat itu harus belajar anatomi fisiologi ya. Kalau saya anatomi fisiologi itu sudah belajar 3 kali kuliah ya, 1, 2, 3, 4 malah ya, 4 ya. Jadi saya belajar 4 kali anatomi fisiologi itu, diulang ya. Nah, itu memang kepake ya, kepake. Makanya saya masukkan di buku tersebut ada anatomi fisiologi, farmakologi, pengembangan jamu 1, jamu 2, etika profesi, keselamatan klien atau keselamatan pasien. Nah, itu kemarin saya ngisi di Dinkes ya, tata kelola Kesmas ya, itu tentang upgrading ya, integratif ya. Nah, itu buku saya bawa, jadi saya sudah ada buku yang lengkap. Dan buku satu lagi pengembangan jamu ya. Kalau pengembangan jamu itu pasca panen jamu, bagaimana cara membuat jamu, bagaimana ya itu. Nah, ternyata nanti kedepannya sesuai dengan undang-undang tersebut ya, teman-teman pengobat bisa masuk ke sana ya. Terus ke industri ya, karena kita harus ke dunia usaha dan industri ya. Atau ya yang senang bertanam, bercocok tanam bisa masuk ke agroindustri ya, misalnya sebelum panen. Nah, kalau kita kan pengobat ini pasca panen, nah mungkin sebelum panen ya bisa masuk di situ. Jadi pengaman obat tradisional luar biasa. Sekarang dokter ke jamu ya, dokter ke herbal, dokter ke akupuntur ya, dokter ke rehab medik ya. Nah, nanti paliatif ya, makanya saya rencana tuh kalau dapat beasiswa S3 saya mau ke paliatif ya. Paliatif itu health cultivation, bagaimana kita bisa memperpanjang umur lebih lama ya, sesuai dengan body, mind, soul, spirit, energi ya. Tapi umur memang Allah yang ngatur. Nah, cuman bagaimana kita bisa memperpanjang umur lebih lama, karena di China itu rata-rata mereka 90 tahun. Kenapa bisa begitu ya? Karena pertama makanannya food therapy ya, makanannya mereka bagus, food therapy, mereka jalan ya, terus mereka minum herbal juga, mereka melakukan akupuntur ya, untuk kecantikan ya, untuk peremajaan sel ya, dengan cupping ya. Terus mereka mengolah
mind, pikiran ya, dengan tidak stres ya, terus dengan soul, dengan jiwanya ya, terus dengan energi ya, mereka punya qigong ya, jadi mereka senam dengan qigong ya, seperti tai chi ya, itu pola pernapasan ya. Nah itu mengaktifkan sel-sel tubuh kita ya, itu. Nah akhirnya mereka hidupnya lebih lama ya, tapi urusan nyawa tetap urusan Allah. Kita hanya bisa ikhtiar, Allah yang menentukan. Nah ini ada teknologi pengembangan fitofarmaka ya, jadi kalau kita sudah tahu jamu, ada teknologi pengembangannya ya. Nah ada teknologi bahan baku ya, ada teknologi di bahan baku itu ada teknologi budaya. Nah ini termasuk agriculture ya, tadi yang sebelum panen ya, agriculture ya, agriculture. Nah itu untuk penanaman, budidaya ya. Ada lagi teknologi panen dan pasca panen. Nah itu termasuk agriculture juga ya. Terus teknologi ekstraksi dan analisa mutu. Nah dia termasuk di laboratorium ya, manufacturing ya. Jadi untuk kelengkapan pada teknologi ya. Nah ini mesti juga good semua ya, harus ada standarisasinya ya. Ada lagi kelompok teknologi proses pembuatan sediaan ya, ada uji farmakologi ya, pasti laboratorium ya. Ada lagi uji klinis ya, ada lagi ini klinikal ya, teknologi formulasi ya, manufacturing ya, sama ya. Nah ini semua ada standarisasinya ya. Jadi kata siapa herbal itu berbahaya ya, herbal berbahaya mungkin oknum ya, memasukkan BKO, bahan kimia obat ya, karena kita tadi sudah ada uji klinis, uji praklinik, malah ada uji toksisitas ya. Nah nanti kita sebutkan ya. Nah, kandungan senyawa kimia tanaman obat itu ada berupa fitokimia yang di dalamnya ada metabolit primer dan sekunder ya. Primer itu karbohidrat, protein, asam amino. Metabolit sekunder ini yang kita gunakan untuk pengobatan ya. Ada alkaloid, ada flavonoid, ada minyak atsiri biasanya aromatika ya. Ada quinon, ada steroid, ada tanin ya, di dalam teh ada tanin ya, kalau kita mau BAB, mencret menggunakan tanin. Ada lagi saponin ya, ada lagi flavonoid antioksidan ya. Nah, ada lagi phytoalexin. Ini adalah metabolit tekanan apabila si tumbuhan ini diserang oleh bakteri ya, sebagai antibiotik di tubuh dia. Ya, ada lagi fitotoksin, ada toksin yang dikeluarkan oleh tanaman ya, untuk dia menangkal serangan dari serangga ya. Nah, kita juga harus belajar tentang penelitian khasiat tanaman obat ya. Jadi kalau kita mau menjadi herbalis itu sebenarnya banyak rute-rutenya ya, supaya kita paham, bukan kita belajar workshop saja, tapi kita belajar buku, belajar dengan guru ya. Kalau kita mau menjadi praktek herbal, paling tidak kita harus kuasai patofisiologi penyakit ya, biokimia ya, terus adalah farmakologi ya, farmakologi herbal. Nah, itu tiga itu kita sudah pahami, itu sudah bisa kita menjadi herbalis ya, karena paham dari mekanisme patofisiologi penyakit sampai ke biokimia. Nah, tapi pengembangan baru banyak lagi ya, biologi molekuler ya, terus apalagi biokimia molekuler ya. Jadi sudah ke molekuler semua sekarang ya. Metode docking segala macam, waktu COVID itu kan metode docking yang digunakan ya kan. Bagaimana kita menghalau COVID ya, karena belum ada penelitiannya ya, karena mendadak ya. Jadi menggunakan computerized ya, metode docking untuk mencari formula yang bisa dikembangkan dari herbal ya. Ternyata kita bisa gunakan jahe, sambiloto ya, bawang putih, adas ya. Dan itu menjadikan skripsi saya di D4 ya, waktu itu 2019 saya masuk, menjadikan skripsi saya tentang COVID ya, tentang COVID ya itu.
Nah, etnofarmakologi ini adalah ilmu tentang penggunaan obat tradisional untuk mengobati penyakit tertentu. Ada lagi percobaan eksperimental, yaitu mengetahui efek dari terapeutiknya atau efikasinya, ya, atau aktivitas biologis, ya. Ada lagi isolasi dan vaksinasi, yaitu memisahkan senyawa. Jadi dari ekstraksi itu ada polar, non-polar, dan semi-polar. Lalu naik ke fraksi, kita pilih lagi mau yang polar atau non-polar, ya, atau semi-polar, ya, ada 3, ya. Nah, atau isolasi, ya, isolasi itu yang seperti medis, ya, satu senyawa, ya. Kalau tanaman itu multi kompon, banyak senyawa. Nah, tapi kalau misalnya isolasi itu obat medis satu senyawa, ya. Ada lagi elucidasi struktur, ya. Nah, ini bagaimana senyawa tersebut bisa berinteraksi dalam tubuh dan mengapa memiliki efek terapeutik, ya. Seperti kita belajar farmakodinamik, ya, hasilnya bagaimana. Kalau farmakodinamik, karena herbal ini banyak senyawa, sulit untuk dihitung waktu paruhnya, ya, kecuali dia sudah menjadi isolat, ya. Nah, ada lagi uji khasiat atau hasil isolasi, ya. Nah, itu karena sudah isolasi, ya, mengobati tertentu, ya, penyakit tertentu, ya, karena dia satu senyawa, ya. Ada lagi formula dan sintesis lanjutan, ya, yang bisa diterima konsumen dalam berbentuk berbagai macam sediaan obat, ya. Nah, ini ada penelitian yang pernah saya lakukan. Sebelum penelitian kesini dulu, ya. Nah, sebelum penelitian tadi, ya, kita ada uji preklinik dan uji klinik, ya. Nah, uji preklinik tadi yang saya sudah jelaskan, ada namanya in vitro, ada in vivo, ada selan, ada hewan uji. Nah, sebelum kita ujikan untuk hasil, ya, efek terapeutik atau efikasinya, nah, kita harus melalui uji toksisitas yang tadi saya sebutkan, ya. Uji toksisitas akut, ya, uji toksisitas jangka panjang, ya, menengah, ya. Jadi kata siapa herbal itu berbahaya, ya, mungkin dia tidak belajar kalau menurut saya, ya, kecuali oknum yang menggunakan BKO, bahan kimia obat. Nah, sekarang kan banyak beredar herbal, tapi isinya digeruslah obat, ya, seperti dexamethasone, ya, golongan-golongan kortikosteroid, ya, makanya dimakan langsung chest pain, langsung hilang sakitnya, ya. Nah, herbal tidak mungkin langsung hilang sakitnya karena herbal itu sifatnya pelan, ya. Dia pelan-pelan tapi mengobati, ya, efek sampingnya kecil, ya. Kenapa kecil, ya? Karena kita melalui uji toksisitas, ya, LD50, ya, kematian 50% dari tikus yang kita gunakan untuk uji toksisitas, ya. Nah, jadi tidak boleh juga kita langsung efikasi aja, manfaat aja, tapi tidak melalui uji tersebut, ya. Baru kita uji manfaat. Nah, setelah itu ada uji klinik lagi, ya. Setelah ke tikus, kita uji klinik. Uji klinik ini ada fasenya, fase 1, ya, ke manusia 100 orang, fase 2 lebih dari 100 orang, fase 3 sampai 1000 orang, post marketing, ya, sampai sudah disebarkan ke masyarakat, tetap dicek, ya, apakah ada masalah ataukah tidak, ya. Nah, jadi herbal itu aman, ya, asal diracik oleh orang yang belajar, ya, herbalis atau pabrik, ya, karena tidak mungkin, ya, karena harus ada BPOM, ya. Oke. Nah, ini ada penelitian khasiat tanaman obat waktu tesis saya di Herbal Medik UI, ya. Saya membuat efektivitas sediaan gel fraksi etil asetat daun gaharu, ya. Daun gaharu yang kayunya bisa dipanen juga setelah dia 8 tahun, kita nekrosis, nanti wanginya luar biasa dan mahal, ya. Nah, tapi ini saya gunakan daunnya untuk menyembuhkan luka terbuka pada tikus Pageidolii, ya. Nah, ini bagaimana ceritanya, ya, daun ini saya keringkan, ya. Nah, tapi dicari dulu literaturnya tentang daun gaharu ini. Daun gaharu ini apakah sudah turun-temurun digunakan, terus bagaimana toksisitasnya, ya.
Kalau misalnya sudah ada toksisitasnya, sudah turun-temurun, tidak perlu kita lakukan lagi, kita ambil jurnalnya. Kalau tidak ada, ya kita harus lakukan dulu, ya, karena ini ke hewan uji, berarti sebelumnya belum ada yang melakukan ini, ya. Nanti mungkin ada yang melakukan ke manusia. Jadi setelah saya pakai ini, kalau ada orang mau meneruskan, bisa, ya, bisa uji ke manusia, ya. Nah, daun gaharu ini sudah ketemu, waktu itu ada uji ke toksisitasnya. Jadi saya tinggal gunakan. Nah, saya gunakan sudah ke uji ke tikus langsung, ya. Jadi daun gaharu ini sudah didapatkan jurnalnya sebagai antiinflamasi, ya, antibakteri dan antioksidan, ya, sesuai dengan untuk luka terbuka, ya. Kalau kita luka terbuka itu pasti ada proses inflamasi, ya, ada proses bakteri yang masuk, ya, ada proses ROS, ya, oksigen, reaksi oksigen spesies, ya. Nah, sesuai banget. Makanya kalau kita tujuan untuk membuat suatu skripsi atau jurnal atau tesis, nah itu harus menjawab pertanyaan yang kita buat, ya. Maksudnya manfaat daun gaharu ini apa, gitu kan? Misalnya tujuannya untuk mengobati luka terbuka. Nah, luka terbuka ini kita harus jawab. Nah, apa hubungan dengan luka terbuka? Antiinflamasi, antibakteri, antioksidan, ya. Nah, daun gaharu kita cari, ya, apakah dia sebagai antiinflamasi, antibakteri dan antioksidan dengan literatur sebelumnya, ya, atau jurnal sebelumnya, ya. Biasanya jurnal, ya, kita ambil. Nah, ternyata daun gaharu ini kita tahu dia mempunyai metabolit sekunder yaitu flavonoid, ya. Nah, flavonoid ini bisa kita gunakan sebagai antioksidan, ya. Makanya saya sandingkan dengan quercetin. Quercetin itu antioksidan yang paling bagus, maksudnya yang bagus, ya, dengan kromatologi lapis tipis. Ya, ternyata si daun gaharu lumayan bagus, ya, untuk sebagai antioksidan atau flavonoidnya, ya. Nah, penelitian ini saya buat setelah ekstraksi. Jadi simplicia dikeringkan harus 5%, kurang dari 5% karena nanti jamuan, ya. Nah, itu saya angin-anginkan di suhu ruangan karena yang diambil antioksidannya. Kalau kita panaskan dengan open, rusak dia, ya. Nah, waktu itu daun gaharunya saya ngambil di Puspitek, ya, karena jelas, karena kita kalau ada penelitian itu kita harus tahu asal muasal tanaman itu benar atau enggak, yang tadi standarisasi, ya, yang saya sebutkan. Terus kita punya surat keterangan bahwa ini benar-benar daun gaharu. Nanti bukan daun gaharu, ya, tahu-tahu daun teh, ya, atau daun yang lain yang mirip gaharu, ya. Kalau daun teh beda, ya, bentuknya, ya. Misal daun yang kayak meniran dengan saga kan mirip-mirip gitu kan. Nah, kita harus tahu, ya, benar nggak nih Aqua malaxensis scam, ya. Nah, jenisnya ini. Nah, waktu itu saya ngambil di Puspitek, ya, jelas, ya. Ya, di Batan, ya, Puspitek itu Batan, green di situ, ya. Nah, terus saya buat ekstraksi. Setelah kita bubuk, kita blender, kita buat ekstraksinya. Ekstraksinya dengan waktu itu saya dengan apa, ya, etanol, ya, kalau nggak salah etanol, ya. Terus setelah dapat ekstrak cair, saya fraksi, ya, dengan menggunakan etil asetat, ya. Nah, nanti ketahuan tuh, nanti ada endapan, ya, diambillah yang si etil asetatnya, ya. Nah, setelah itu ini panjang ceritanya, ya. Penelitian ini selama 6 bulan, 3 bulan saya di tikus, ya, ikut, ya, pokoknya di tikus tuh yang ngasih makan tikus, ya. Ya, nggak pernah megang tikus, ya, nggak pernah ngebedal tikus, ya, sampai bikin blok parafin. Nah, 3 bulan sebelumnya saya membuat sediaan itu, ya, di UI, ya, itu blok balik di UI, terus di Palembang, ya, ya, pokoknya 6 bulan saya penelitian, ya. Nah, itu saya bikin gel, ya. Setelah saya fraksi, saya dapat bahan aktifnya, saya buat gel, ya. Gel itu harus tahan panas, tahan suhu ruangan, tahan dingin, ya. Jadi ada ujinya lagi, si gel itu harus diuji bahwa si gel ini homogen dengan bahan aktif, dan si gel ini harus tahan terhadap panas, ya, tahan terhadap dingin, terhadap suhu ruangan, ya, karena itu
supaya expired date-nya lebih aman ya, karena kan harus digunakan dijual bebas, digunakan oleh manusia karena topikal. Ini saya bikin topikal ya, itu harus dia bahan gelnya pun harus homogen dan dia juga harus tahan pada uji tersebut. Nah, itu saya lakukan. Nah, setelah itu tahan bagus ya, kita masukkan bahan aktif tadi yang sudah kita fraksinasi tadi. Kita gunakan mixer ya untuk supaya dia nyatu, dan kita tes lagi apakah dia homogen ya. Homogen itu menyatu ya dengan si fraksi tadi ya. Kalau sudah homogen, ada alatnya namanya apa saya lupa, yang untuk homogenis saya ada alatnya ya. Nah, baru kita uji ke si hewan uji tersebut ya. Nah, hewan tersebut harus ada sertifikasinya juga ya, digunakan tikus putih jantan Sparagui doli ya. Nah, itu waktu itu di UI Salemba belakang ya. Nah, itu tikusnya ada 36, ada 5 kelompok kalau nggak salah ya. 5 kelompok ya. Terus saya lebihkan tikusnya ya. Jadi 25 ya, 25 ekor. Karena takutnya ada yang mati saat kita beli, terus ada masalah atau apa ya. Jadi kita lebihkan selama 3 bulan ya. Saya bikin 5 kelompok, kelompok 1 dilukain tapi tidak dikasih apa-apa, kelompok 2 dilukain saya kasih placebo. Placebo itu cuman bahan gel doang ya. Yang kelompok 3 kontrol dikasih povidone iodin dilukain, terus kelompok keempat itu dilukain dikasih gel fraksi aktif dosis 1, yang kelima adalah gel fraksi aktif dosis kedua ya. Jadi itu ada 4% dan 16% ya. Nah, setelah dilukain kita lihat, kita ukur panjang lukanya ya. Terus kita lihat kesehatan si tikus ya, dikasih makan, dikasih minum ya. Perlakuannya sama ya, cuman di beda tempat-tempatnya. Nah, setelah hari selesai ya, hari terakhir penyembuhan luka itu kan ada tahapannya, ada fibroinflamasi, ada luka dulu kan. Kalau kita ada perlukaan itu kan ada bloodletting ya, ada luka, akhirnya terjadi inflamasi, proinflamasi ya, sel emas segala macam untuk ke sana, untuk mengobatin, untuk supaya tidak terkena bakteri luka terbuka ya. Jadi setelah platelet, anti inflamasi, pembengkakan, baru dia mengurusin antibakteri, terjadilah reaksi oksigen spesies ya. Akhirnya luka itu menutup, ada epitelisasi ya, epitelisasi pada jaringan superficial ya, pada di atasnya ya. Nah, itu menutup. Nah, itu ada waktunya ya. Pengobatan waktu itu kan untuk luka itu biasanya 2 minggu itu sudah terjadi perubahan ya. Nah, setelah selesai si tikus ini kita uji ya, kita matikan ya, kita matikan tikusnya, dan kita pun juga ada komisi etik ya. Komisi etik itu kita jelaskan bagaimana kita mau penelitiannya, bagaimana kita mematikan si tikus ya, caranya dikasih apa ya. Waktu itu dikasih lidocaine sama apa saya lupa ya. Nah, itu karena 2015 ini ya. Nah, terus kita ambillah kulitnya ya, kulitnya kita sayat, kita bikin blok parafin ya. Blok parafin itu kita bikin untuk menguji pada mikroskop elektron ya, supaya kita gampang dan itu tidak busuk ya. Kita awetkan, di kulit itu diawetkan ya di blok parafin supaya tidak busuk, karena kita mau menghitung sel inflamasi ya, fibroblast sama epitelisasinya ya. Nah, pas sudah selesai kita cek mikrosom elektron menggunakan SPSS ya, kita hitung. Nah, ternyata dosis 16 itu lebih bagus, lukanya cepat sembuh ya. Kenapa ini saya ceritakan semua? Karena runutan herbal itu, yang dikatakan orang herbal itu tidak aman, bahaya untuk ginjal, bahaya untuk apalagi dan lain-lain ya, banyak sekali yang bertentangan ya. Nah, ternyata kita herbal itu kita teliti sedemikian rupa, padahal ini untuk topikal, untuk kulit ya, apalagi yang dimakan oleh untuk dimakan di oral untuk manusia ya. Nah, ini baru topikal. Topikal itu sedemikian rumit ya, dari kita awal terus penelitian sampai hasilnya ya. Hasilnya pun
kita harus tahu. Sampai saya belajar di patologi anatomi ya waktu itu. Jadi banyak banget saya waktu itu belajarnya karena saya bukan basicnya di sana ya. Nah, akhirnya saya menyelesaikan tesis saya waktu itu dapat A ya, alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut. Kita masih ada waktu berapa menit nih? 5 menit lagi Pak Alfian. 5 menit lagi belum selesai. Ternyata panjang ya, kali lebar ya. Oke. Nah, ini prosesnya. Jadi kita tahu herbal tadi aman ya asal eh, fabrikasi BPOM ataupun herbalis ya karena dia sudah belajar seperti yang saya lakukan ya. Nah, kita harus juga kalau kita memproses obat tradisional itu sediaannya apa? Harus apa? Pertama, kita pemilihan dan pengumpulan bahan baku, ya. Misalnya kita pengen rimpang kunyit, ya rimpang kunyit semua, ya jangan dicampur-campur, ya. Terus bersih, ya tidak ada pengotornya, tidak ada misalnya dilewatin sapi ada kotorannya, ya. Nah, itu harus kita bersihkan ya. Nah, tapi sebelum kita bersihkan itu kita lihat dulu tanamannya ini bener nggak? Memang bener rimpang kunyit nggak? Nanti rimpang temulawak kan? Nah, terus kualitasnya bagus nggak? Ya. Nah, keberlanjutannya bagaimana? Kalau kita ambil bisa panen lagi nggak? Gitu ya. Nah, baru kita masuk ke pembersih ya, pengolahan awal. Nah, kita bersihkan ya dari kotoran, tanah ya, tanaman lain mungkin masuk ada tanaman lain ya atau bahan asing lain ya. Nah, baru kita lakukan pengeringan, pemotongan, penggilingan. Oh, itu panjang ya. Kayak saya lakukan waktu itu juga sama ya. Nah, baru kita ekstraksi ya kayak tadi yang saya lakukan ekstraksi bisa dengan perkolasi, bisa dengan dengan ekstrak cair ya, perendaman ya, masrasi namanya masrasi ya, ataupun pemanasan ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, baru kita fraksi yang tadi ya, pemisahan senyawa-senyawa tadi ya. Nah, boleh kita pekatkan, kita keringkan dengan evaporator ya, atau kita ekstrak cair ya. Nah, terus baru kita bikin formula. Ini si herbal nih mau kita apakan? Mau kita bikin kapsul, mau kita bikin topikal, atau mau kita campur dulu baru kita masukkan ke kapsul ya. Nah, masukkan kapsul pun juga ada teknologinya dengan filler ya, dengan filler terus bahan bakunya ya. Nah, terus kita uji lagi ya, ada kontrol kualitasnya apakah senyawa aktifnya apa, misalnya terkontaminasi enggak dengan bakteri ya. Itu ada sertifikatnya di BPOM ya. Jadi kita pun ada sertifikat of analis ya, ada sertifikat BPOM, uji bakteri segala macam itu harus ada uji stabilitasnya. Nah, baru kita kemas dengan labeling yang sudah jadi ya, seperti yang sudah punya saya elektritis itu. Nah, itu sudah keluar BPOM ya. Baik. Oke. Oke. Style mungkin ya karena masih panjang. Ya. Baik, Masih ada 59 slide, berarti kurang 20. Masya Allah. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak pemaparan yang telah disampaikan oleh oleh Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.
Baik, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Ikhwan dan akhwat, masih bersama kami dalam program Kesehatan Islami. Ada Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia yang beralamat di Jalan Ruyung nomor 7 Blok A20, Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Bagi Anda ikhwan nafat yang ingin ke sana, Anda bisa buat janji terlebih dahulu. Silahkan, ada nomor teleponnya yaitu di 081383262040, 081383262040. Langsung saja Anda searching di Google Maps Rumah Sehat Indonesia Jalan Ruyung. Insya Allah langsung diarahkan ke sana. Ada pertanyaan Pak Alfian dari Bapak Yuman di Gunung Putri, kemudian Pak Fajar Al-Fati, lalu ada Bapak siapa ini, Bapak Bimantoro, kemudian Ibu Henti di Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, jamu yang direbus yang bahannya macam-macam ada kayu, ada seperti akar, daunan, macam-macam, ada kali 10 macam direbus lalu diminum, itu bagus enggak? Terima kasih Pak Alfian. Ya, jadi akar itu kan bahannya keras. Ya, mungkin akarnya dulu yang dimasukkan, ya, baru rimpang, ya, baru daun, karena supaya tidak terlalu lama, ya. Kalau misalnya kita perlu antioksidannya, berarti rebusannya jangan terlalu panas, ya, api kecil, ya, terus ditutup dengan tutupnya. Kalau kita perlu minyak atsirinya, ya. Boleh menggunakan pirek, ya, boleh menggunakan stainless, jangan aluminium, ya, karena nanti zat-zat yang terkandung di aluminium masuk ke herbal tersebut, ya. Biasanya direbus dengan air 1 liter menjadi 600 ml, ya, atau separuhnya, ya, bisa diminum 3 kali 200, ya, setelah disaring, ya. Jadi herbal itu aman dikonsumsi jika rebusan dan misalnya 10 macam, ya, tidak apa-apa, ya, karena rebusan itu tidak sama dengan ekstrak, ya. Ekstrak itu 10 karung menjadi 1 karung, ya. Jadi dan itu harus kita tahu dosisnya, ya. Nah, tapi bila kalau misalnya ada tensinya rendah seperti kunyit atau sambiloto, itu kan bisa menurunkan tensi misalnya. Nah, kita belajar herbal itu ada namanya efek antagonis dan efek agonis, ya. Nah, kita harus tahu juga. Nah, ini jadi berkembang, ya, interaksi herbal, ya. Sebenarnya itu ada pelajaran lain lagi, ya. Nah, kita harus tahu efek-efek herbal yang memang dia bersifat agonis. Misalnya dia saling mendukung. Misalnya ada pasien dengan tensi tinggi, ya, kita gunakan di situ bawang putih, kita gunakan seledri, kita gunakan sambiloto, kita gunakan kunyit. Nah, semua itu menurunkan tensi, ya. Apabila tensinya tinggi mah aman, ya. Tapi tensinya misalnya nggak tinggi-tinggi banget, misalnya 140/90, ya. Nah, ternyata kita kasih kombinasi itu, ya, bisa drop dia, ya, bisa drop. Makanya ada herbal-herbal yang bersifat agonis dan ada yang antagonis, ya. Antagonis yang berlawanan. Misalnya tadi Mas Agus mencret nih, Mas Agus mencret, misalnya ya, Mas Agus ya, misalnya, ya, menggunakan daun teh, ya, daun teh atau kunyit atau daun jambu biji, ya, ketumbar, ya. Tahu-tahu Mas Agus sudah berhenti nih BAB-nya, tahu-tahu Mas Agus minum jati Belanda, ya, atau daun sendok, atau makan manisan lidah buaya misalnya, ya, jadi mencret lagi, ya, gitu. Nah, itu bersifat berlawanan, antagonis, ya. Nah, jadi kita harus juga tahu herbal itu ada sifat agonis dan antagonis, ya. Mungkin nanti itu buku yang saya bikin lanjutan, ya, efek dari herbal yang obat herbal dengan herbal, herbal dengan obat, herbal dengan makanan. Nah, itu ada juga, ya. Jadi ada pelajaran lain lagi, ya, tambahan lagi. Baik.
Gitu. Baik, terima kasih Pak Alfian. Kemudian dari Bapak siapa ini? Bapak Iwan di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Alfian, saya izin bertanya, kalau minum jamu bagi anak-anak itu sendiri yang baik jamu seperti apa, dan ada pantangannya nggak atau ada batasnya nggak, Pak Alfian? Terima kasih. Anak-anak umur berapa? Tidak disebutkan, Pak Alfian. Ya, enggak ya. Kalau misalnya anak-anak masih di bawah setahun ya, kalau saya sih, kalau anak saya berani ya, tapi kalau orang lain sebaiknya di atas setahun ya. Tapi yang sudah berupa cair, misalnya kita sudah rebus ya, kita aduk dengan madu, karena anak-anak kan nggak suka yang rasa-rasa hambar, rasa apa ya, kasih madu ya. Kalau anak saya kasih ekstrak ya, cuman ekstraknya saya bagi ya. Jadi anak-anak saya itu paling suka herbal malah daripada obat medis. Obat medis itu ya paling kita sedia obat medis di rumah itu paracetamol ya untuk demam ya. Apalagi ya, itu doang ya paling saya sedia ya. Oh ini apa, probiotik ya, itu untuk misal diare ya. Nah cuman 2 itu saya sedia di rumah ya kalau darurat ya. Kalau misalnya lain-lain herbal semua di rumah ada ya. Nah itu saya bagi, kalau anak kecil itu saya bagi sampai seperempatnya ya, atau 1/6 atau 1/8 ya, tergantung umurnya ya. Kita aduk dengan air hangat tambahin madu ya, diminumkan, itu aman ya. Tapi di atas 1 tahun kalau bagusnya, kalau anak sendiri saya berani ya itu. Baik, lalu ada Ibu Anissa. Assalamualaikum Pak Alfian, apakah setiap jamu itu bagus untuk tubuh? Setiap jamu bagus untuk tubuh ya, bagus saja. Karena kan jamu itu banyak yang untuk kesehatan ya cuman ya di kasusnya apa dulu ya, jamunya untuk apa dulu. Jangan sampai kita ngikutin orang. Kadang banyak itu, ada dia nggak diabetes ya, atau dia diabetes, atau dia nggak cocok dengan herbal tersebut karena ada lambung misalnya, kayak jahe misalnya. Ada dia nggak ada lambung nih, si orang tensi tadi misalnya, atau orang si tensi ini nggak ada masalah di lambung, tahu-tahu dengar dia dengan racikan ada jahenya ya, ada bawang putihnya ya. Nah itu akan bermasalah bagi orang yang kena lambung ya, karena jahe itu mengiritasi, bawang putih mengiritasi. Nah makanya harus kita kombinasi dengan tanaman lain yang untuk menetralkannya. Jadi selama kita tahu kombinasi herbal yang kita lakukan itu aman ya, dan kondisi si peminum jamu tersebut ya, kondisi si pasien tersebut, nah itu aman-aman saja. Tapi kalau kita tidak tahu kondisinya terus kombinasinya, ya biasanya bermasalah juga ya itu. Baik, kemudian ada hamba Allah di Sukabumi, Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Alfian, saya ingin bertanya. Saya sering vertigo, kemudian jantung berdebar-debar, terkadang kepala belakang ataupun di samping suka sakit gitu. Belum pernah dibekam. Apakah boleh di tempat Pak Alfian di terapi lintah? Lalu perbedaan terapi lintah dengan bekam itu apa, dan bagus yang mana? Terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Jadi ini kan vertigo, jantung berdebar, sakit kepala ya. Ya kemungkinan ada tensinya tinggi bisa ya. Atau karena ada penyumbatan pembuluh darah ya, kemungkinan. Nah nanti kita tanya makanannya apa sehari-hari, sering nggak makan gorengan, makan yang berlemak seperti misalnya santan atau nasi padang ya. Nah itu kita tanyakan ya, biar kita tahu cluenya. Nah kalau memang makanan enak tuh Pak Alfian. Ya makanan enak. Jadi Mas Agus nggak usah kasih saya ya. Saya juga sudah makan rebus-rebusan sekarang ya. Lebih aman lah sekarang menjaga kondisi, bagaimana kita bisa memperpanjang umur lebih lama. Health cultivation ya, S3 saya nanti kalau diizinkan Allah ya gitu. Jadi kalau dia ke arah sana ya cocok terapi lintah. Nah bedanya apa?
dengan bekam. Lintah itu punya enzim, ya, enzimnya namanya hirudin, ya. Nah, enzimnya itu bisa ngencerkan darah sebagai antikoagulan, antiinflamasi, antibiotik, ya, antiplatelet, ya, inhibit plasmin, ya, increase the flow of blood, melancarkan aliran darah, ya, karena dia tadi punya antikoagulan. Nah, bekam tidak punya, ya, bekam hanya mengeluarkan, ya, darah, ya, tapi sama-sama mengeluarkan darah. Nah, perbedaannya lintah punya enzim. Nah, kenapa saya gunakan lintah? Karena jelas lintah itu punya antikoagulan. Nah, saya suka terapi lintah buat muka saya. Makanya muka saya kinclong, kinclong. Padahal umur sudah 40 ke atas, ya. Bukan pakai skincare ya? Bukan, saya nggak pernah pakai skincare. Saya kira pakai skincare. Nah, terus karena lintah itu melancarkan aliran darah, ya makanya muka kita, ya, aliran darahnya bagus, merah, ya kan? Karena kita sering lancar alirannya, ya. Terapi lintah. Iya, nah karena dia punya enzim, ya. Jadi nggak perlu pakai skincare lagi, Pak Alfian, ya? Kalau di luar negeri, terapi lintah itu untuk kecantikan. Buka aja, bleach terapi untuk beauty, for beauty. Ada itu, ya. Bleach, ya, bleach. Kalau lintah itu bleach, ya. Kalau di bahasa Inggrisnya bleach, ya. Atau herbal terapi for beauty. Wah, for handsome nggak tahu saya ada nggak for handsome. Jadi ya jelas, ya, selain untuk pengobatan, memang terapi lintah untuk estetik kecantikan, ya, karena enzimnya tadi, ya. Itu asal jangan lintah darat, ya, gitu. Kalau di lintah berapa jam sih, Pak Alfian? Plus minus 1 jam, tapi tergantung juga. Kadang kalau dia punya sumbatan, dia akan lama, ya, karena dia akan ngasih enzim dulu. Jadi lintah itu kerjanya sebelum dia nyedot, dia ngasih enzim dulu, ya. Dia ngasih enzim supaya lembut pembuluh darah tadi, supaya encer, ya. Nah, setelah dia encer baru dia nyedot, ya. Jadi dia butuh makan untuk darah kita, kita butuh enzim yang dia keluarkan tadi. Masya Allah. Kalau ukurannya sama, terus dia ada yang lama, ada yang enggak, nah itu kemungkinan ada penyumbatan, ya, jelas. Makanya kalau ada varises, ya, itu cepat, ya, biru-biru yang varises itu langsung bisa hilang, bisa pudar. Jadi kalau orang kena sakit jantung itu bisa dilintah. Bisa. Walaupun dia sudah dipasang ring. Iya, bisa. Ya, ada pasien saya itu yang sudah pasang ring mau bypass, ya. Jadi sudah pasang ring 1, 2, 3, ujung-ujung bypass karena pada min itu pada arteri utama, ya, misalnya left main atau RCA-nya, ya. Nah, karena dia takut untuk operasi, ya operasi kan panjang ceritanya, ya. Jadi kan pembuluh darah kaki diambil, dipindahkan ke daerah jantung, ya. Yang namanya bypass, ya. Bypass itu dibikin jalan tol, ya. Nah, kadang ada yang interkostalnya atau tulang rusuknya dipotong, kan, karena pas mau masukin si pembuluh darah misalnya terhalang, ya, bisa terjadi itu, ya. Nah, kejadian kedua yang si kaki tadi, ya, yang pembuluh darah di kaki tadi bisa juga punya plak, ya kan, akhirnya kesumbat lagi, ya. Jadi ya tidak juga menyelesaikan kalau seperti itu. Makanya kalau orang sudah pasang ring atau bypass, ya, makanan juga harus diatur, nggak bisa makanannya sembarangan, makan apa aja, waduh, ya sudah deh, nyumbat lagi, ya. Nah, kalau bekam sama lintah bagus mana, Pak Alfian? Ya, karena tadi lintah punya enzim, ya, utama ya pasti lintah, karena enzimnya punya enzim, dia enzimnya mengeluarkan darah sama, ya, sama-sama kayak bekam mengeluarkan darah, dan dia punya enzim kelebihannya. Nah, makanya kalau orang jantung, kan jantung itu pembuluh darahnya bermasalah, ya, karena ada plak, ya, arteriosklerosis. Nah, arteriosklerosis itu kan naik menekan, kan, ya, kan, endotel itu menekan karena ada radikal bebas, menekan, kan, akhirnya kayak kulit ditarik pecah. Iya. Nah, jadi tromboksan, ya, tromboksan itu nutupin. Nah, tromboksan itu bisa diurai oleh si lintah. Ya, makanya itu ada inhibit plasmin namanya. Jadi dia bisa mengurai si tromboksan, ya. Nah, tapi yang melendung tadi kita gunakan herbal. Jadi kombinasi herbal dan terapi lintah, ya.
Karena kita perlu antioksidan, perlu untuk menurunkan LDL-nya, ya, perlu untuk celah endokrin supaya rapat lagi. Nah, itu dengan herbal. Makanya ada pasien kemarin tuh kasih skornya sudah 0 terapi di sini, ya, sembuh dari jantungnya. Total 5 tahun datang lagi kemarin. 5 tahun. Kemarin kan dia sembuh dari 2021, 2026, 2026, 23, 22, bukan 2016, ya, 2016 dia sembuh, ya, 2021 dia datang, ya, karena tempat saya lima sembarangan, kemarin baru datang lagi 2024. Lama banget ternyata. Dia pernah cek kalsium skornya bagus, ya. Iya pasti cek juga, heran juga, ya, yang memeriksa juga heran. Itu di terapi lintah ya dia ya. Nah, dengan herbal, terapi lintah dan herbal. Kemarin dia ngecek lagi, karena ya saya bilang, ibu, kalau ibu nggak edukasi makanan, masih 4 sehat 5 sembarangan, ini pasti nyumbat namanya. Barang dibersihin, dikasih lagi sampah. Coba sampah nih kita kuras nih, ya, kita bersihin, kita kasih lagi sampah, gimana? Pasti nyumbat lagi. Nyumbat lagi. Iya, nah makanya 4 sehat, jangan 5 sembarangan, ya. Betul. Itu kayak ikhwan dan akhwat, boleh nih dicoba ikhwan dan akhwat. Bagi Anda yang kena vertigo, jantung berdebar-debar, atau sudah pasang ring tadi seperti Pak Alfian bilang, atau tensi tinggi segala macam, boleh nih di terapi lintah, tidak ada salahnya ya. Jadi bagi Anda yang ingin terapi lintah di tempatnya Pak Alfian, gampang banget, langsung saja datang ke Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung nomor 7 Blok A20. Mau konsultasi juga boleh di 0813 8326 2040, 0813 8326 2040. Caranya ke sana bagaimana? Buka HP Anda, langsung saja search di Google Map Rumah Sehat Indonesia, langsung diarahkan. Kemudian Pondok Kelapa, ya, karena Indonesia banyak dipakai. Itu Rumah Sehat Indonesia Alfian atau Rumah Sehat Alfian pasti keluar deh. Rumah Sehat Indonesia Jalan Ruyung gitu ya. Jalan Ruyung atau Pondok Kelapa. Itu dia. Pak Alfian, ada pertanyaan dari Ibu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, mohon dijelaskan kenapa anak saya kalau panas demam waktu kecil saya baluri badannya dan ubun-ubunnya dengan parutan bawang merah dan alhamdulillah sembuh. Ini karena saya mengikuti ibu dan mbah-mbah saya. Terima kasih. Benar ya. Benar ya, atau dengan dulu pakai bangli delingo, ya, bangli delingo kata orang untuk musuh setan, ya, padahal bukan, ya, kasih baluran bangli delingo, ya, nanti anaknya yang rewel diem, ya. Nah, karena setannya pergi kata orang kan, zaman dulu kan pakai kelik, ya. Nah, ternyata diilmiahkan sekarang, ya, mungkin dulu bahasa nenek moyang nggak paham ke sana, ya. Nah, ternyata benar itu, maksudnya ilmiah ya, bukan benar itu ya. Nah, bangli delingo itu sedatif dan dia sebagai antibiotik, ya, dan aromatik. Jadi dia kalau terhirup akhirnya dia sedatif itu tenang, ya. Nah, itu juga antibiotik, ya, dan menghangatkan, ya, ekspektorat. Kalau dia batuk-batuk dia akan tenang, ya, sama kayak bawang putih itu kan anti demam, ya, antipiretik, anti-inflamasi, antiviral, ya, antibiotiknya kecil, ya, terus anti-arteriosklerosis, ya, untuk penyumbatan, ya, anti plak, ya, anti hiperlipidemia. Nah, udah cocok, ya, bawang putih itu menghangatkan, aromatik, ya, dia hangat kan enak, ya, dia hangat kepalanya, ya. Nah, cuman kita lihat-lihat, ya, demam. Bawang putih atau bawang merah? Bawang putih, bawang merah sama. Oh, sama. Baik. Ya, bawang putih, bawang merah orang pakai minyak, ya, suka, ya. Di kakinya, telapak kaki, ya. Diiris-iris telapak kaki, diurotin ke dada, ke kepala, ya. Nah, memang kalau demam itu sebenarnya yang kita kompleks itu bukan kepala, ya, karena kita harus lindungi jantungnya sebenarnya, karena jantung itu yang membawa suhu, ya. Nah, jantung itu yang kita kompleks sebenarnya, ya, itu supaya lebih aman, ya, dia tidak panasnya terlalu up ke atas, ya, itu yang paling benar sebenarnya, ya. Nah,
Tapi kita tetap harus cek ya, tetap kita cek untuk panas ya, jangan sampai dia melewati 39 atau 40 ya, takutnya step ya. Makanya kalau dia sudah aman dengan itu cukup ya, atau kalau dia suka pahit bisa juga disambil itu kasih cuman pahit ya, atau kunyit aja deh, kunyit itu juga meredakan demam ya. Nah kunyit nggak pahit, kalau sambal itu waduh rasanya kurang enak ya. Orang dewasa aja belum tentu doyan Pak Alfian. Baik, itu cerita dari Ibu Ina bagaimana ibu-ibu kita dulu, mbah-mbah kita dulu ketika anaknya panas mereka lari ke dapur cari bawang merah, bawang putih untuk menurunkan panas kan. Kalau sekarang nggak Pak Alfian, ibu-ibu sekarang anaknya panas update status Pak Alfian. Ya, jadi ya kalau bisa menggunakan obat-obat anti demam itu ya pas intervensinya memang diperlukan ya, jangan baru demam dikit langsung dikasih, baru 38 nggak langsung dikasih ya. Nah paling nggak intervensi itu 39-40 kita lihat ya. Tapi kita gunakan dulu yang ada di sekitar kita ya kan, bawang putih bawang merah kan gampang nyarinya ya kan. Atau kunyit kita rebuskan di ya, setiap dapur pasti ada bawang putih bawang merah Pak. Pasti ada ya, dapur tetangga mungkin juga ada ya, bisa minta ya. Baik, terima kasih Pak Alfian. Kita sudah berada di penghujung acara Pak Alfian karena memang waktunya dibatasi. Namun sebelum berpisah, dari Dindin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya nih Pak Alfian, kalau untuk alergi kulit obatnya apa? Buat luarnya atau buat obat herbal diminumnya apa? Terima kasih Pak Alfian, semoga Pak Alfian dan keluarga sehat-sehat. Amin. Amin. Jadi alergi itu kita hindarin pencetusnya dulu ya, misalnya dingin atau dia kena debu ya, ini alerginya apa nih, asma atau alergi kulit? Kalau kulit tadi. Nah itu kan kita harus hindarin pencetusnya, atau sabun ya. Nah itu juga harus hindarin pencetusnya dulu. Nah alergi ya pasti menggunakan antihistamin. Antihistamin tanaman apa ya? Ada patikan kebu ya, ada daun cipukan ya. Nah itu bisa digunakan ya, itu sebagai anti alergi ya, antihistamin. Alergi itu hipersensitivitas tipe 1 ya. Alergi ikan laut Pak Alfian katanya. Ya, makanya harus dihindarin kalau sudah ada alergi ya, karena itu pencetusnya ya. Nah, kita gunakan dengan antihistamin ya, sama di medis juga pasti antihistamin ya. Nah, antihistamin herbal bisa dengan patikan kebu ya, dengan daun cipukan, daun alpukat ya, itu bisa ya. Kalau misalnya dia tiba-tiba biduran ya, atau utikaria ya, bentol-bentol misalnya, nah itu bisa juga kita olesin ya, untuk mengurangi bentolnya dengan kita paremin jahe, kelor ya, kelor, jahe, seri ya, itu di sambil itu boleh ya, dibubukin ya, diparem kita olesin yang utikaria, yang betul-betulnya utikarianya ya, nanti inflamasinya turun ya, karena sebagai anti inflamasi ya, anti peradangan, walaupun pencetusnya kita dengan oral, dengan minum, karena kasus hipersensitivitas berarti inhibisinya pada alerginya. Sama seperti asma ya, asma itu rongga bronkusnya menyempit ya, karena dia kena alergi, akhirnya pas dia nafas ya, karena rongga bronkusnya menyempit ya. Nah kita harus atasin dulu si alerginya, nah baru efek-efek lain, misalnya untuk pelega pernapasannya kita gunakan biji adas ya, untuk ekspektoratnya ya, supaya nafasnya lega ya. Nah itu, atau dengan jintan hitam ya, bisa juga ya itu. Oke, Mas Agus. Baik, terima kasih. Demikian untuk Bapak Dindin, semoga terjawab. Sekali lagi ikhwan dan akhwat, kami informasikan kepada Anda bahwa Anda yang ingin berkonsultasi dengan Pak Alfian, hubungi saja beliau di 0813 8326 2040, 0813 8326 2040, Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung nomor 7 Blok A20 Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Bagi Anda yang ingin hadir ke sana atau ingin konsultasi, langsung saja searching di Google Maps, insya Allah langsung diarahkan ke sana. Kita tutup Pak Alfian,
dengan closing statement. Baik, terima kasih Mas Agus. Jadi kita tadi bahas tentang jamu ya, jamu itu bagaimana perkembangan jamu ya. Jamu itu aman ya, asal kita tahu formulasinya, komposisinya ya, tidak dicampur dengan bahan kimia obat ya. Nah, herbal itu kenapa aman? Ya, karena melalui uji juga, ya, uji ada preklinik, ada klinik, ya, ada uji toksisitas sebelum dia melakukan uji klinik, ya, ada toksisitas jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Jadi herbal itu aman, ya. Nah, herbal itu ada interaksinya, ya, bisa herbal itu dengan interaksi obat, misalnya orang makan obat pengencer. Nah, kita juga harus hati-hati menggunakan bawang putih karena efeknya pengencer sama pengencer. Ya, atau tadi herbal dengan herbal, misalnya tadi satu orang pengennya tensinya turun, sedangkan tensi yang satu orang tadi turunnya tinggi, nggak terlalu tinggi, ya, dia gunakan kombinasi bawang putih, seledri, sambiloto, kunyit, ya, langsung drop, ya. Nah, harus kita tahu tentang farmakologi herbal, mekanisme kerja tanaman obat. Nah, itu harus belajar pada herbalis atau mengikuti kuliah, ya, atau mengikuti dosen yang paham dengan herbal, ya. Kebetulan karena saya ngajar, ya, saya ngajar di 2 tempat, ya, tentang farmakologi herbal, jadi saya paham tentang herbal dan saya praktisi 14 tahun, ya. Dan saya sering loncat-loncat kuliahnya, jadi paham tentang muskuloskeletal, ya, tentang traditional Chinese medicine. Saya sekolah sampai ke Cina untuk belajar ilmunya langsung dari sana, ya. Jadi herbal itu aman, ya, intinya herbal itu aman asal tadi, ya, dengan herbalis yang memang paham, dengan uji BPOM, ya, bahan bakunya jelas, ya, terus segelnya masih segel kalau bahan jadi, produk jadi, ya, terus higien dan sanitasi. Mungkin itu saja Mas Agus yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Alfian. Sehat-sehat selalu buat Pak Alfian dan juga pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, kami yang bertugas di siang hari ini dalam program Kesehatan Islami mohon undur diri. Ada Bang Ondi di switcher Rasil TV, kemudian ada Kang Fajar di operator radio, serta Mang Dindin di belakang meja yang lainnya. Akhirul kalam, kami mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.